Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu 13 setelah Trinitatis dengan topik Minggu manusia tidak untuk diperjualbelikan dan jadi macehehon dongan corma. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendah dirilah di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah memulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Taindehon las roha.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi kita dari buku Ende Nabasado Hamdiaw. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi Roh Yesus Honamuja. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 hingga ayat yang ke-30. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia, melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi Dadau Guru Diau. Marilah kita
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi, Oh Tuhan, Tuhu Manau. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu ini sesuai yang tertulis dalam Almanak gereja kita dari Injil Matius pasal 27 ayat 1 dan ayat sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak
yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan modern sekarang ini, sepertinya kesetiaan sudah menjadi barang mahal dan langka. Banyak orang cenderung mudah beralih hati dari pilihan ketika ia melihat sesuatu yang baru dan lebih menarik. Tampaknya kesetiaan itu perlu diperbaharui setiap saat untuk mengingatkan komitmen dan janji kita agar tetap dipegang teguh. Dalam nafsu minggu ini kita dituntut menjadi orang yang setia. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yudas yang sang pengkhianat sudah lebih dulu mati. Tentu kematiannya adalah akibat keserakahan dan keberdosaannya yang sangat kejam. Yudas menjual orang benar agar dihukum dan dimatikan dengan tidak adil. Dia tidak mau tahu bahwa Tuhan yang adil dan kudus tidak akan membiarkan orang berdosa hidup dengan tenang tanpa kegentaran akan penghakiman Allah. Dia juga tidak mau tahu bahwa Tuhan yang adil dan kudus pada akhirnya akan menghakimi tindakan itu. Betapa banyaknya orang seperti Yudas yang demi uang mengkompromikan kekudusan dan integritasnya. Orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa kehidupan yang diperkenankan Tuhan dan integritas diri jauh lebih mahal daripada harta seluruh dunia. Sekalipun apa gunanya memiliki seluruh kekayaan, tetapi diri menjadi sangat rusak dan hancur. Gambar Allah yang seharusnya dinyatakan dengan indah melalui hidup suci dan integritas diri sekarang benar-benar dicoret, dirombak dan dihancurkan sama sekali demi uang dan kekayaan. Yudas menyesal, tetapi terlambat sudah. Yudas tidak bisa lagi bertobat. Dia sudah melewatkan teguran demi teguran, firman demi firman, kasih demi kasih, dan kesabaran demi kesabaran yang telah ditawarkan Yesus sebelumnya. Dia sekarang memegang 30 keping uang yang penuh darah Yesus karena pengkhianatannya itu. Perasaan bersalahnya membuat dia tidak bisa menikmati uang itu sama sekali. Bisakah kita menikmati hasil perbuatan dosa? Celakalah, dan kita tidak lagi memiliki hati yang bisa merasa, yang membawa pulang. Yudas menyesal, tetapi terlambat sudah. Yudas tidak bisa lagi bertobat. Dia sudah melewatkan teguran demi teguran, firman demi firman, kasih demi kasih, dan kesabaran demi kesabaran yang telah ditawarkan Yesus sebelumnya. Dia sekarang memegang 30 keping uang yang penuh darah Yesus karena pengkhianatannya itu. Perasaan bersalahnya membuat dia tidak bisa menikmati uang itu sama sekali. Bisakah kita menikmati hasil perbuatan dosa? Celakalah kita jika kita masih bisa menikmatinya. Jika perasaan kita telah benar-benar mati dan kita tidak lagi memiliki hati yang bisa merasa bersalah, maka hanya penghakiman akhir yang akan membawa hukuman kepada kita tanpa ada kesempatan memperbaiki diri. Celaka juga jika kita merasa bersalah, tetapi kita tidak tahu bagaimana kita harus bertobat. Yudas menyesal, tetapi dia tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Satu kali pun tidak pernah dicatat bahwa dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bahkan dalam Matius 26 ayat 22 sampai 25 dicatat bahwa Yudas adalah satu-satunya murid yang menolak untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Semua murid memanggil dia Tuhan, tetapi Yudas memanggil dia Rabi. Dia tidak pernah percaya bahwa Yesus adalah Mesias.
Itulah sebabnya dia memiliki hati yang tumpul dan hanya mau mendengar perkataan diri yang telah tergiur dengan dosa. Pertobatan sejati hanya dapat mengubah dan menyelamatkan jika kita kembali kepada Yesus Kristus dan beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah ditetapkan Bapa di surga. Tidak ada jalan lain. Pertobatan dan iman kepada Kristus tidak bisa dipisahkan. Tidak ada iman yang sejati kepada Kristus jika tidak disertai dengan pertobatan. Tidak ada pertobatan yang sejati jika tidak dilakukan berdasarkan dorongan iman kepada Kristus yang tidak memiliki pertobatan yang sejati karena dia tidak pernah beriman bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Karena imannya yang palsu, maka seluruh tingkah lakunya pun penuh dengan kepalsuan. Tetapi apakah Yudas satu-satunya yang bersalah? Tidak. Ayat 4 menyatakan bahwa para imam, kepala tua-tua Israel juga adalah penjahat yang sangat menjijikkan. Mereka hanya mau tujuan mereka tercapai. Mereka tidak peduli berapa banyak orang yang harus berkorban demi ambisi mereka. Mereka ingin otoritas agama mereka aman. Bagaimana mengamankan? Dengan memberikan fitnah kepada saingan mereka, yaitu Yesus. Fitnah dan hukum mati. Bagaimana cara menghukum mati? Jatuhkan hukuman mati di dalam pengadilan yang telah dimanipulasi. Bagaimana membawa ke pengadilan? Tangkap ketika dia sedang sendiri dengan murid-muridnya. Bagaimana bisa tahu dia ada di mana? Gunakan sang pengkhianat, yaitu Yudas. Bagaimana bila terjadi huru hara? Sebarkan fitnah di tengah masyarakat bahwa Yesus memang pantas mati. Mereka telah berbuat sangat besar. Tidak mungkin mereka luput dari murka Allah yang paling besar. Mereka membunuh orang benar demi ambisi ini. Mereka menghina pengadilan dengan memanfaatkan demi tujuan mereka. Mereka merusakkan kebenaran dengan hinahan mereka. Mereka mengorbankan nyawa Yudas demi tujuan mereka. Mereka mendistorsi kebenaran dari rakyat yang seharusnya mereka bimbing untuk mengenal kebenaran dengan dusta dan hinahan mereka di tengah-tengah orang banyak. Lebih parah lagi dari itu, saudara, mereka sendiri yang menganggap bahwa 30 keping uang yang mereka berikan sebagai sogokan kepada Yudas adalah uang haram. Bayangkan betapa menjijikkan kepalsuan ini. Mereka tahu itu uang haram, tetapi mereka sendiri yang membayarkannya kepada Yudas. Mereka menolak untuk menerima kembali uang yang dikembalikan Yudas, dan akhirnya memberikan tanah dari uang itu untuk menjadi kuburan orang-orang asing. Itulah kejahatan dunia kita. Palsu, pura-pura suci, tetapi merancang hal yang jahat. Tidak mau menerima uang yang dianggap haram, padahal uang itu keluar dari kantong mereka sendiri untuk menyolong. Yudas mengkhianati Yesus. Baik masyarakat, pemimpin politik, orang-orang yang memiliki kesetiaan palsu dan penuh kemunafikan, dan terutama pemimpin agama yang korup. Semua membuktikan bahwa Allah sangat adil jika Dia akan menghukum seluruh dunia ini. Tetapi Allah belum menghukum seluruh dunia saat ini. Dia malah menetapkan untuk memberikan kesempatan pertobatan bagi dunia dengan melimpahkan murkanya kepada anaknya Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus, hal ini kemudian menjadi renungan untuk kita merefleksikan makna dari semua itu. Pasalnya kerap kali kita juga
mengkhianati dan menjual Yesus demi mencapai tujuan kita sendiri. Yang ketika kita memaksakan cara dan kehendak kita sendiri, diakui atau tidak, kita seringkali menjadikan Tuhan sebagai objek bagi sembahan kita. Yang menjadi subjek adalah diri kita sendiri. Yesus harus mengikuti semua keinginan kita, dan apabila dia tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tinggalkan. Dia bukanlah Yesus yang kita kenal, tetapi Yesus yang asli. Sehingga Yesus seperti itu harus ditinggalkan dan diganti dengan Yesus yang kita buat sesuai dengan imajinasi dan keinginan kita. Hati-hati saudara, hati-hati, penyesalan selalu datang terlambat. Bertobatlah, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyesallah sebelum terlambat, karena kuasa Roh Kudus akan menaungi kita. Katakan, ya Tuhan, saya salah. Tetapi di sisi lain kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Mari cepat-cepat bangkit dan akui kesalahanmu dan yakini Tuhan selalu mencintai. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat lewat firman-Mu pada saat ini. Engkau berkati Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan untuk bisa memahami, agar kami Tuhan mengerti dan kami Tuhan bisa melakukannya. Kami tahu Tuhan, hidup kami ini adalah hanya karena berkat kasih setia-Mu. Biarlah kami Tuhan belajar menghargai berkat yang sudah kami terima, anugerah yang Tuhan berikan, agar kelak kami Tuhan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu, buat bangsa, buat para pemimpin kami, agar kiranya Tuhan Kau berkati, agar kami Tuhan hidup dengan kedamaian sejahtera. Kami selalu berharap Tuhan, pandemi COVID-19 hanya dengan kuat kuasa-Mu Tuhan yang mengalahkan. Kiranya Engkau Tuhan melindungi kami hingga sampai pandemi itu Engkau usir dan Engkau benarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Horas.